a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Setiap mimpi lahir dari sebuah harapan, dan setiap langkah adalah doa yang berjalan dari kejauhan. Kami melihat kampus ini bukan sekedar gedung, tapi cakrawala yang berani untuk bermimpi. Kami berjalan menyusuri jalan yang tak selalu mudah, menjemput harapan, membawa cerita, menata masa depan. Sebuah jaket alma mater bukan hanya kain dan warna, tapi janji untuk tumbuh. Nah, inilah dia, Universitas Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang dinaungi oleh 3 program studi, yakni yang pertama, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Palopo. Nah, keunikan dari program studi Hukum Tata Negara ini, dia fokusnya yang mendalam pada struktur kekuasaan negara, konstitusi, dan hubungan antara lembaga negara. Nah, program studi yang kedua adalah Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Program studi ini tidak kalah menariknya lagi loh, karena program studi ini adalah penggabungan ilmu hukum, ekonomi, dan syariah Islam. Dan tidak kalah kerennya lagi, terdapat program studi hukum keluarga Islam. Nah, di prodi ini dia berfokus ke isu-isu keluarga dalam perspektif Islam dan pendekatan dengan teori dan praktik, dan memiliki kekhasan dan kearifan lokal tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 8, saya sendiri atas nama Intan Pratiwi, saya Miftahul Khairah, saya Lesti Lampian. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengawasan hukum dalam administrasi negara. Silakan disimak teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang melibatkan pemantauan, penilaian, dan pengendalian untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan. Nah, pengawasan ini bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan tugas menjadi efektif dan efisien, mengoreksi penyimpangan, serta menjaga sumber daya agar mencapai hasil yang diinginkan. Nah, ada beberapa tujuan pengawasan. Yang pertama itu memastikan pencapaian tujuan. Pengawasan memastikan bahwa hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengukur kinerja. Nah, menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa kinerja ini sesuai dengan target yang diharapkan. Yang ketiga, mengoreksi penyimpangan, mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan, kesalahan atau kelalaian yang telah terjadi dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, menjaga sumber daya, melindungi sumber daya yang dimiliki organisasi agar tidak terjadi pemborosan atau penyelewengan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas seperti dalam konteks mutu produk atau pelayanan publik. Baik, di sini saya akan membahas tentang fungsi pengawasan dalam hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, mendidik para pejabat agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Yang keempat, memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan. Oke, baik, di sini saya akan memberikan 2 cara mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah hukum administrasi negara. Yang pertama itu pengawasan langsung, yang mana diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang untuk membangun, mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Terus yang kedua itu
Pengawasan yang tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan kerja. Sekian, terima kasih. Baik, ada 2 ayat tentang pengawasan hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha kabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Terus yang kedua yaitu Quran surah An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menerapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kesimpulan dari materi ini adalah pengawasan adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas kebijakan. Jungle.